Terima kasih ya, Bu Sri, Bu Ella, Bu Atun, sama-sama, Bu Uus, Bu Fajria, yang udah mau datang ke SD saya. Ini namanya Bukarni. Selamat siang. Penasaran? Sudah seharusnya saya membantu. Ya Allah, berarti tuh Mas Gaya, Pak. Aku bedo disimpan dulu nih buat Tapi kecil harga yang itu, yang ngomong ya, ngemeng ya, Bu. yang ini habis kok Mbak. Aku mau diam-diam baik, aku itu gue sendiri lapar dan sini. Ya lo ada lomboknya. Iya, ketinggalan. Iya, monggo pada macet-macet dulu. Nggak usah cek undangan. aja pun Oh iya, Oh ya mama. nggak usah cek syukuran yang berarti Iya, masih diam. Kotaknya dia. Anggap saja lagi Ini syukuran. orang Ya nih. Syukuran bukan nih PPG dan CGW. Iya, iya. Di borong bagian tuh. Iya. Satu lagi Batik ya, Bu. gawe apa? Pembatik. Iya, Oh, yang benar. pembatik. Batik. Biasanya udah ngawas lah. Orang apa Nih. kopi pengen mulai dong. Yang orang pengen. Ngawas yang ngomong isi kayak peluang. Orang, yang cuma pengen mulai toh, pengen guys. Apik banget ya. Kalau ngawas ada apa bukan ngawas itu belum. orang apa sih orang Di Desa setiap tahun ada rombongan apa? Kalau saya yang ngerti Kurung enggak? Dari guru gue lah. aku ngerti mereka diri. Ada jujurnya ya, Bu. Jujurnya mau makan. Siap cerita. Insya Allah. Bisa dia lagi sholat. Gak apa-apa, Mbak. Gue cek-cek. Aku lagi gak apa-apa. Wis, yuk, mulai. Dari semula saya pamit ya bukan. Iya, kalau udah dipoto Yang usah dipoto lah. Yang penting kan fotonya pakai map ya Bu. Ini apa? Di video full kelas 1 Kok ini mau kan jangan-jangan. Makanya mau ada acara. Enggak apa-apa. Paling panasan Bu Fira hujan. Oh, Kalau ikutin Jumat, iya kalau Jumat masa bubur buat kalau panasan. Bukan dulu kan sih bu. Terima kasih Mas Fisri. Maaf ya Pak, merepotkan. Ini busuk lah. Lagi validasi. Kasih bilang apa Pak? Nggak balas enggak? Oke. Iya.
Ambilkan. Dia pakai. Dia bisa. Oke. Dia perlu. Kok April di sini nggak mau? Itu untuk pembicaraan. Ayo Pak, dia kan. Aku keluar mulai. Mulai. Ya wes mulai. Ini kalau makannya selesai kalau mereka snack dia. Masalahnya apa nih sebenarnya? Ya wes kalau kayak ada. Sebenarnya caranya apa sih? Ayo ini. Cuma nggak harus ini besar aja. Ini kan aku kelar ya. Kalau langsung ditambahin buat ada positif. Makan orang anak. Iya. Canggih ya. Canggih banget ya buatnya ya. Ya aku ini kok kayak bener banget. Ya kan bisa pakai kok. Ini. Bu Ella orang Bu ini Ella mana? Bu Ella dipotong. Iya, sama apa? Boleh lagi ini fotonya. Kirim orang dia. Saya di rumah kak. Ya. Kadang-kadang kayak vaksin kita ya. Oke. Ya kan. Sambutannya dari buah dan kopi. April. Bapak kalian nih. Halo? Monggo. Waalaikumsalam. Masuk. Monggo. Selamat datang di Alfamart. Silakan pilih tempat duduknya Pak. Gimana? Silakan pilih apa yang mau sih. Sambutannya sih. Mau makan mau dulu. Aku 3 menit, 2 menit aja. Antara Berat, banyak. Diseminasi. diseminasi. Menyambut Banyak barang aku pengalaman dan pengalaman. saya vaksin saya. Banyak banget pemahaman dan pengalaman-pengalaman. Di sini aja. Ada yang positif. Bu, ini bokok-bokok, bok banget ya bokok-bokok. Iya, Bu. Wani. Yang kesana ya lah yang Bu. Ya. Ya lupa, ini apa-apa. Boleh rame. Buat nih. Boleh rame. Sini peringatan. Bukti di sini bukti. Bukti lagi ada acara besok. Oh. Ayo tuh bisa. Oke bisa. Oke, di sini. Lihat orangnya. Wes dipencet dulu videonya. Wes. Ya wes mulai ya. Nyatak video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Yang kami hormati Ibu Adelia Triastuti selaku Kepala TSN Negara Nomor 2. Yang kami hormati Ibu Siti Rahayati selaku Kepala Sekolah SDN Negara Nomor 3. Yang kami hormati Ibu Tari selaku narasumber diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif SDN Negara Nomor 2. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian yang kami hormati semua. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul kembali bertatap muka saling bersilaturahmi dalam ruang yang semoga diberkahi ini dalam acara diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Sukadi nantinya. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada kedua Nabi Muhammad dan pemberi pesan yang telah membawa kita
Selanjutnya pada kesempatan siang hari ini izinkan saya untuk membacakan susunan yang akan berjalan pada siang hari ini, yaitu pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan, keempat inti. Marilah kita awali pada acara siang hari ini dengan membaca basmalah bersama sebagai pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya yang menyanyikan lagu Indonesia Raya, kepada yang bertugas kami persilahkan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saat ini kita silakan duduk kembali. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah STN Sekarang 02 kepada beliau Ibu Kapedria 33 SPD kami SP kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Siti Rohayati selaku Kepala Sekolah SD Negeri Sekarang 03. Yang saya hormati Ibu Sukarni SPD selaku CGP Angkatan 11. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Ibu guru peserta diseminasi penyebaran budaya positif pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkat rahmat hidayahnya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas ini untuk mengikuti penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dari Bu Karni. Bu Karni melakukan kegiatan ini dalam rangka pendidikannya dalam pendidikan guru penggerak, yaitu untuk aksi nyata dari modul 1.4. Dalam budaya positif ini nantinya diharapkan adalah Bapak Ibu semua dapat menerapkan bagaimana yang dimaksud dengan budaya positif dalam kehidupan sehari-hari, termasuknya dalam pembelajaran. Jadi semoga dengan kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua, terutamanya bagi peserta didik. Semoga Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan dapat mengimplementasikannya di sekolah masing-masing. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf, demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Ibu Kepala Sekolah kami sampaikan terima kasih. Untuk acara berikutnya yaitu acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif STN Sekarang 02. Kepada beliau Ibu Sukarni SPD SP, waktu sepenuhnya kami silakan.
SD yang lain seperti Bu Nopi dari Mulia Jadi, Bu Fadriah dari Karangreja, Bu Ustaziah dari Sekarang 01 dan Bu Atun serta Bu Ella dan Bu Sri dari Sekarang 03. Terima kasih atas kehadirannya. Dan untuk rekan-rekan guru yang ada di sekolah SD Sekarang 02, terima kasih atas waktunya semuanya. Saya diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman saya yang ada di CGP ini. Ini tugas modul 1.4. 1.4 apa? Di sini saya cuma berbagi ya. Saya juga kurang memahami dan kita belajar bareng lah ya, belajar bareng-bareng mengenai budaya positif yang ada di sekolah kita. Apakah makna budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Monggo, ada yang tahu apa maknanya budaya positif? Bisa dituliskan di kertas ini. Jika sudah, boleh dikumpulkan di pelajaran. Apakah makna budaya positif? Boleh dibacakan? Boleh. Boleh sama ya, tulisannya kayak itu. Enggak. Sambil berdiri. Oh, sambil berdiri. Foto Pak Eko. Ya, ya. Ini nggak sini aja. Budaya apa tadi? Apakah makna budaya positif? Menurut pendapat saya, makna dari budaya positif adalah budaya yang baik dan perlu untuk ditularkan atau dilanjutkan. Contohnya, bila bertemu teman atau bertemu dengan Pak Guru atau Bu Guru atau yang lainnya perlu untuk tercatatkan. Terima kasih tepuk tangan untuk Bu Siti. Yang lain? Pak Eko? Pak Eko lah. Iya. Aja beli. Fotonya bukan? Foto. Terima kasih. Budaya positif menurut saya adalah suatu perilaku kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus yang di situ bernilai baik. Jadi terus pokoknya berkesinambungan ini. Contoh yang ada, contohnya kalau di sini ya ada sholat berjamaah di waktu zuhur, itu salah satu yang ada di sini. Terima kasih. Tepuk tangan. Ayo, Bu Atun. Bu Ustaziah. Sini Bu. Bawa aja Bu. Budaya positif adalah nilai-nilai dan keyakinan atau kebiasaan yang baik dan diterapkan di dalam sekolah
Contohnya yaitu membuang sampah di tempat sampah. Terus kita juga bisa membiasakan sholat duha dan sholat duhur berjamaah. Terima kasih. Terima kasih. Ya, lagi Bu Novi, Bu Badrian. Ayo, apa sini Bu? Bu April. Bu April. Ayo saya kenapa? Kenapa nggak kita langsung Bu? Sudah maju terus kita Oh iya, sorry. Budaya positif menurut saya adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh sekelompok orang dan telah menjadi kebiasaan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu misalnya kesehatan, kemudian ketertiban, kedisiplinan. Kalau contohnya di sekolah itu seperti tadi yang sudah dicontohkan oleh Bapak Ibu, ada kalau di sekolah ini pagi itu nilai keagamaan dilaksanakan TPQ. Kemudian kalau hari Senin itu upacara. Kalau hari Jumat itu ada pembacaan Asmaul Husna yang dilanjutkan dengan senam pagi dan dilanjutkan dengan kegiatan infak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Dan di sini saya bacakan tadi yang belum ke depan ya. Punya Bu. Ini budaya positif adalah kedisiplinan buat baik yang secara terus-menerus dilakukan di sekolah seperti sholat duhur berjamaah. Ini dari Bu Novi. Makna budaya positif dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dalam motivasi siswa ya. Terus kebiasaan baik yang dilaksanakan secara terus-menerus yang kemudian membentuk karakter baik. Dan selanjutnya nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah. Selanjutnya kebiasaan yang baik yang terus-menerus dilakukan. Budaya positif, nilai-nilai kebiasaan yang baik di sekolah. Budaya positif yang baik dan rutin untuk ditularkan atau dilanjutkan untuk jabat, contohnya untuk jabat tangan bila bertemu dengan guru atau teman. Yang lain tadi sudah dibacakan ya, terima kasih. Berarti semuanya udah tahu tentang budaya positif ya yang ada di sekolah. Kayaknya kalau kita semua kayaknya sudah menerapkan budaya positif ya. Insya Allah sudah ya. Selanjutnya, nah ini budaya positif yaitu nilai-nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Hampir sama berarti. Nah, ini contoh penerapan positif yang kita terapkan yaitu meminta maaf ketika bersalah dan juga menggunakan 4 kata ajaib. Kalau di kelas 1 itu biasanya 4 kata ajaib. Kayaknya semua udah tahu ya, mengucapkan terima kasih, minta tolong, ya kan? Terus minta maaf jika bersalah, ya kan? Insya Allah semuanya sudah, ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini filosofi Ki Hajar Dewantara. Menjelaskan tujuan pendidikan. Menjelaskan tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, apakah Bapak Ibu setuju pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Dan yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa.
Dan yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi setiap siswa yang bermasalah. Ya, sekali lagi diisi lagi ya, minta tolong. Oh ya, langsung saja apa yuk. Langsung di depan nggak apa-apa. Yuk, Bu Ella, Bu Atun, ayo Bu, Bu Us, Bu Nopi, ayo Bu, pakai kol lagi lah. Kan bapak-bapaknya kan cuma satu. Bu Ani, Bu Ani ayo ke depan. Kan biasanya DWK menghukum bocah jika bersalah, itu setuju apa tidak? Seperti itu. Saya mencoba menjawab nomor 1, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Saya agak kurang setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Di sini pemberian hadiah menurut saya bisa meningkatkan prestasi siswa. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi setiap siswa yang masalah. Ya, guru itu memang harus bisa memberikan solusi bagi setiap siswa yang bermasalah. Oke, terima kasih tepuk tangan. Ayo Bu Nomi. Ayo Bu, ke depan nggak apa-apa Bu. Ke depan. Kan biasanya kita kalau anak misalkan tidak memakai topi kalau upacara, nah biasanya kan kita memberi hukuman apa ya? Apa konsekuensi lah. Kayak besok memakai seragam yang lengkap. Nah, itu termasuk hukuman apa menurut jenengan? Biasanya kan seperti itu ya, kalau tidak mengerjakan PR misal, kan kenapa tidak mengerjakan PR? Lupa, ya kan? Ya kan ya. Terus biasanya anak-anak kalau di sekolah kan ini apa ya, bermasalah sama temannya, misalkan kayak berantem, Bu tadi aku di wadoni nang batire, seperti itu kan ya. Ya kan kita harus menyelesaikan masalah anak itu ya. Harus bisa apa ini jadi orang tua lah, orang tua yang ada di sekolah. Yuk Bu Ella, apa Bu Badria? Ayo Bu, ke depan Bu. Nah, ini adalah kesepakatan kelas yang diterapkan. Kalau kelas 1 itu masih susah untuk menerapkan kesepakatan kelas. Jadi saya biasanya tanya kalau pagi, yuk siap belajar apa tidak? Saya seperti itu. Karena bilang kesepakatan belum memahami atau keyakinan kelas belum memahami. Nah, itu datang tepat waktu, jaga kebersihan kelas, duduk di tempat atau mendengarkan guru. Itu yang saya pasang di belakang ini. Sebenarnya banyak kalau anak-anak itu biasanya, Bu tidak boleh rame, tidak boleh jalan-jalan. Nah, saya simpulkan jadi duduk di tempat seperti itu. Konsep inti budaya positif. Ada perubahan paradigma positif, ada kebutuhan dasar manusia, ada keyakinan kelas, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, nilai-nilai kebajikan dan posisi kontrol serta segitiga restitusi. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kayaknya tahu lah profil pelajar Pancasila ada berapa ya? Coba ya Bu Atun sekarang ke depan. Ayo Bu. Oke, ya kalau bareng-bareng kita nyanyi pelajar Pancasila ya. Oke, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak
miskonsepsi tentang teori kontrol. Selanjutnya, merubah paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Berikut ini paparan dari William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat merasa orang bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki untuk hak memaksa. Kira-kira bagaimana ini? Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Memaksa apa dewek kadang maksa, ya kan? Kita sebagai guru kadang memaksa anak juga ya, ya kan? Contohnya ya, ini buang sampah sembarangan kan harus diambil ya. Coba mas, sampahnya diambil, dibuang tempat sampah. Biasanya kan asal kan harus dipaksa ya anak itu ya. Nanti bukan saya bu, bukan saya, tapi kita tetap menyuruh anak itu ya, walaupun bukan anak itu yang membuang. Ya apa tidak? Kalau saya kadang-kadang seperti itu, karena melihat sampah, terus itu siapa yang buang, bukan saya, coba diambil. Nah, kan kita memaksa ya, memaksa anak kecil berarti ya. Terus itu sampah yang ada di laci, misalkan, kan di dalam laci biasanya ada sampah, nah kita memaksa untuk mengambilkan, coba dibuang sampahnya itu memaksa apa tidak ya? Memaksa ya. Seperti kita terhadap anak kita untuk melakukan sholat, kan kita harus memaksa ya, dipaksakan sholat. Ya. Terima kasih. Merubah paradigma stimulus respon. Bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa apa tidak? Kita mengontrol seseorang bisa apa tidak? Di sini ya. Kita mencoba yang stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau bisa ya? Tidak bisa ya. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Terus teori kontrolnya, semua berperilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Bisa apa tidak? Tidak ya. Hanya kita, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini yang tadi kita bicarakan. Terus kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Ya biasanya kalau lomba ya mesti ada yang menang, ada yang kalah. Kalau menang semua ya repot. Selanjutnya, nah tadi makna disiplin sudah ya. Apa makna disiplin coba? Yuk, pakai kola. Yang lain kita contoh. Ya, terima kasih untuk disiplin berdasarkan apa yang saya ketahui adalah melakukan sesuatu sesuai dengan aturan. Itu disiplin. Sudah kayak gitu aja. Terima kasih. Terima kasih. Bu Novi, Bu Badria, ayo yang lain ada pendapat? Di sini aja ya, Bu. Iya. Disiplin itu merupakan perilaku yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan. Oke, terima kasih. Yang lain ada lagi? Jawabannya sama, Bu. Jawabannya sama ya. Ya oke, kita lanjutkan. Nah nih, kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Dan kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman.
Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, berarti di sini kalau hukuman itu tidak perlu ya. Disiplin itu tidak perlu dihukum ya. Cuma kita menasehati mungkin ya. Mungkin kalau yang lain gimana? Sama. Oke, lanjut. Nih, menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utama adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam kita sendiri. Contohnya ya, kita ke sekolah datang tepat waktu ya, kan disiplin, ada yang mengatur, ya kan? Nah itu, kayak anak sekolah datang tepat waktu, kan kita yang mengatur pihak sekolah berarti ya. Kalau sholat, itu yang mengatur kita sendiri disiplinnya. Ya apa tidak? Iya. Ya, terima kasih. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal ini yang menyangkut profil pelajar Pancasila. Tadi sudah. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, motivasi eksternal, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Oh, berarti tadi kalau misalkan melanggar, apa yang saya lakukan jika mendapat hukuman, jika tidak nyaman. Yang kedua, misalkan mendapatkan imbalan, apa yang saya lakukan jika saya melakukan itu. Terus yang ketiga, motivasi internal, tujuan disiplin positif, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini gimana Bu? Jika kita melakukan hukuman yang tidak nyaman, boleh baru? Oke, kita lanjut. Budaya positif ini menyangkut lingkungan positif, keyakinan kelas, aturan kelas. Ini keyakinan kelas dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa? Contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Kenapa? Kenapa kita kalau mengendarai motor harus pakai helm? Kalau jatuh biar nggak sakit, Bu. Keamanan. Ya, untuk keamanan. Terus apa lagi? Kalau jatuh tidak sakit ya. Ya, menaati peraturan. Ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak seperti kemarin pas Covid? Mengapa? Biar nggak gigi. Biar nggak debu ya, biar nggak ketularan ya. Oke. Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya seperti hari ini kan mengikuti pelatihan ya misalkan ya bagi praktik kan datang tepat waktu. Mengapa? Agar tidak tertinggal materinya. Oke, terima kasih. Agar tidak tertinggal materinya ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun
98, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Di sekolah kita, insya Allah semuanya sudah membuat keyakinan kelas ya, Bu Ani ya, ya Pak Eko. Ya, untuk yang lain gimana Bu? Dari Segara Lango 3, 2, 1, Bu. Ya, insya Allah sudah ya membuat keyakinan kelas. Itu biasanya dibuat bareng-bareng dengan siswa ya. Kalau kelas 1 belum bisa menulis, ya paling ditanya seperti tadi. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat surah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini peraturan dan keyakinan kelas. Coba mana yang ini dilihat. Selanjutnya, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan ya. Kalau keyakinan kelas berarti tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, peraturan. Kalau keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, itu peraturan. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, itu peraturan. Keyakinan kelas keselamatan, menghormati orang lain. Peraturan dilarang menggunakan narkoba. Nah, keyakinan ini kesehatan. Selanjutnya, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau kesabaran. Peraturan menggunakan masker. Keyakinan kelasnya kesehatan, keselamatan. Peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya keselamatan. Biasanya kita ke anak di dalam kelas jangan berlari-lari, jangan keliling ya kalau belajar harus duduk. Berarti itu peraturan apa keyakinan? Peraturan ya? Iya. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Kelas 1 jadi simple, mendengarkan bu guru, duduk rapi, saling membantu. Kalau duduk rapi udah menyangkut, Bu, tidak boleh jalan-jalan, Bu, tidak boleh keluar masuk, ya duduk rapi. Seperti itu. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jika menghukum anak ya. Dan penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan dan penghargaan tidak efektif, serta penghargaan merusak hubungan. Tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Coba nanti diisi ya, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Kurang jelas ya? Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang keenam, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat
terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Yuk, termasuk hukuman atau konsekuensi. Sama semuanya itu apa? Beda. Ada hukuman atau konsekuensi. Yuk, boleh ke depan. Ayo, Gus. Ya, boleh. Saya yang Mencatat 100 kali. ya, mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat tersebut. Kita lanjut lagi ya. Peraturan dan keyakinan kelas. Ya, di sini ada selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya atau nilai kebajikan yang dituju yaitu tanggung jawab, menghormati orang lain dan diri sendiri, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, dalam kurung berkomitmen. Selanjutnya keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain, kesabaran, kesehatan, keselamatan, dan keselamatan keamanan. Nah, ini contoh keyakinan kelas tadi ya. Kesepakatan kelas 1. 1. Mendengarkan guru. 2. Duduk rapi. Yang ketiga saling membantu. Dihukum oleh penghargaan tadi, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, ini tadi Bu Siti coba mencatat 100 kali. Mencatat 100 kali adalah hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan juga hukuman. Murid diminta untuk push up juga hukuman. Mengganti kertas teman konsekuensi. Membersihkan tumpahan air juga konsekuensi. Meminta murid tidak menggunakan sepatu adalah hukuman. Lari karena pelajaran PJOK berarti konsekuensi. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Yuk kita lihat. Oke, ternyata betul semua. Hukuman. Konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan. Yang selanjutnya paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tak dihargai. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dan dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin. Stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, selanjutnya ini tadi ya, kebutuhan dasar hidup manusia. Menurut Dr. William Glasser, yang pertama adalah bertahan hidup. Tentu kita ada kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu makan dan minum ya. Makan dan minum, terus rumah, ya kan, kesehatan juga termasuk ya. Kalau kita tidak sehat ya nggak enak rasanya, ya kan. Walaupun tidak punya uang, yang penting sehat. Ya, setuju atau tidak? Setuju. Oke, terima kasih. Yang kedua, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, keinginan untuk dianggap berharga, kekuatan untuk mencapai sesuatu,
diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki harga diri. Yang ketiga, kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dengan teman. Bu Siti butuh kesenangan apa tidak? Contohnya apa Bu? Kesenangannya Bu Siti? Kesenangan saya makan bakso. Kesenangan Bu Siti makan bakso. Yang lain Bu, kesenangan yang lain? Kesenangan yang lain, saya senang di bidang sini. Oke, berarti menari Bu. Oh ya. Oke. Nanti Bu Siti suruh nyanyi lah. Ya boleh. Yang keempat, kasih sayang dan rasa diterima. Semuanya butuh kasih sayang atau tidak? Betul. Coba yang pertama, kasih sayang dari siapa? Orang tua, Orang tua, iya. Terus pasangan hidup, pasangan hidup, ya. Terus anak, ya. Terus teman sejawat, oke. Ada lagi? Oh berarti dari bos, dari bos, Dari bos? Iya, dari bos. Bos di sini yaitu kepala sekolah ya. Semuanya butuh kan kasih sayang dari kepala sekolah? Butuh apa tidak? Butuh ya. Terima kasih Pak April sudah memberikan kasih sayang ke saya juga. Sama-sama. Dan yang lainnya juga sudah memberikan kasih sayang ke saya, yaitu mau hadir di acara ini apa ya? Diseminasi ya, yang saya buat ini, dan ini tugas CGP ya. Terima kasih semuanya, itu membuat saya senang juga dan kasih sayang juga. Berarti kan apa ya, ada rasa sayang ke saya, mau datang sini mau menerima saya untuk berbicara di depan. Yang kelima, kebebasan ya. Kebebasan kebutuhan akan pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi untuk menentukan pilihannya. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru. Ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Coba Bu, nanti dijawab ya. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Biasanya kan yang kelas kan anak sih nyanyi ya. Nyanyi apa kan? Dia tidak boleh berisik mengganggu temannya. Nah, itu jawaban kebutuhan apa? Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal kan aku pakai jepit rambut. Anak bocah sih nggak jepit rambut. Bu gurunya lah nyapa. Itu termasuk kebutuhan apa? Coba. Ya. Terus yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, seperti itu. Itu termasuk kebutuhan apa? Yang selanjutnya, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-teman aku di depan kelas. Yuk, coba dijawab. Yuk. Boleh ke depan langsung. Kebutuhan ini kan ada kebutuhan kesenangan, kasih sayang. Oh, jadi itu juga kebutuhan kasih sayang. Iya, sayang, kesenangan. Iya, ini kan ada kebutuhan penguasaan, kesenangan, kasih sayang, kebebasan. Bertahan hidup. Bertahan hidup. Ya kesenangan itu yang pertama. Ayo boleh Bu. Sini Bu. Boleh ke depan. Ke depan aja Bu. Saya mencoba menjawab yang yang pertama, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kebutuhan apa ini? Kesenangan. Ya. Terus tidak menyapa aku hari ini, padahal kan aku pakai jepit rambut. Kebutuhannya senang juga, senang ya. Terus yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Jawab kebutuhan kesenangan ya.
kesenangan. Ya, terus aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman aku di depan kelas. Kebutuhan Ya, terima kasih. Ayo yang lain. Ayo Bu. Boleh ke depan? Gak apa-apa kok. Kita belajar bareng. Bella dulu. Ayo Bella, Buus, Bu Nabi. Dari sini ya? Ya, dari situ apa-apa. Kesini kenapa? Kasih foto, hari ini sih. dia yang berapaan Polarisasi diri asal manja. Dari sini ya, Bu. Anak buat itu coba aku ingat jauh. aku nu karo ngecek. Ayo. Ayo Bu Ella. Berdiri boleh Bu. Di foto ya. Nomor 1, pernyataan 1 ya. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku sudah suka dan senang menyanyi. Itu kesenangan. Tidak ada kesenangan ini di sini ya. Ada bukan Ada kesenangan. Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal kan aku pakai jepit rambut. Itu kasih sayang. Iya, sayang. Mungkin iya. Terus aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin terus saja. Bosan. Kebebasan. Aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-teman aku di depan kelas. Penghargaan. Oke, terima kasih tepuk tangan. Yang lain? Yuk, satu lagi. Yuk. Bos, Bu Nabi, Bu Badria. Ayo. Ayo Bu, boleh berdiri. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus senang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Ibu saya itu jawaban kebutuhan kesenangan. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut. Itu kebutuhan kasih sayang. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin guru aja. Itu adalah kebutuhan kebebasan. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-teman aku di depan kelas. Itu adalah kebutuhan yang dihargai. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya atas jawabannya. Selanjutnya kita saya. Menyela sebentar nih. Oke. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia baru saja Bapak Suaryono. Ya Allah. Ya. Dulu pernah jadi kepala sekolah di sekarang yang nanti mau takziah boleh langsung. Kemudian yang tidak pun kita sama-sama berdoa mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Amin. Monggo. Terima kasih ya. Ikut berdoa ya. Semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini jawabannya ya. Yang ke-1 itu kebutuhan kesenangan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Dan yang keempat, kebutuhan penguasaan. Tadi betul semua apa tidak ya? Tidak. Oke, tidak apa-apa. Yuk kita lanjutkan. Nah, ini posisi kontrol. Posisi kontrol dari Diamond Gosen. Ini dari guru ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau mengawasi, yang 5 manajer.
Nanti dikirim aja di grup. Dimasukkan ke itu Bu. Oh. Iya. Oh. Sebetulnya emang nggak benar orang itu. Dia tidak sama itu. Sebenarnya ya. Gimana sih yang udah dapat apa? Ya, kita lihat filmnya. Yang ini posisi merasa bersalah. Iya. Apa kita belum kita itu sih? Sing gomit kok. Selalu beste. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begitu. Ini terus bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat. Yang ini tadi Gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, ini merasa bersalah ya. Kalau ini posisi pemantau. Beda nadanya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang,
tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi biar terlambat pagi. Bikin ibu demi Bu. Kan? Bisa, Bu. Ya, selanjutnya nih posisi kontrol sebagai teman ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, dari keempat video tersebut, kira-kira posisi mana yang paling bagus? Yang menurut kalian yang paling bagus dari video tersebut tadi? Yang keempat. Ya, kalau yang keempat kan itu menyelesaikan masalah juga ya, memberi saran, terus menyemangati juga di situ ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi posisi kontrol seperti posisi manajer tadi ya. Selanjutnya, ini apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi: 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tadi kan ya di video tadi sudah kita lihat. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini yang fokus pada solusi tadi yang video keempat ya. Kan dikasih solusi juga sama ibu gurunya. Selanjutnya
3 restitusi. Nih, kamu tentu punya masalah ya yang melakukan ini terus. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Selanjutnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, biasanya kalau kelas lebih rendah itu susah untuk direstitusi, ya apa tidak? Ke kelas kayak contohnya kelas 1 lah, kan mesti sulit direstitusi ya Bu? Iya. Kan, angel ya. Mana jadi sih dia tetap disimpan. Selanjutnya ya. Nah, ini contoh ketika dua anak ini bermain panjang-panjangan pensil. Nah, ini sedang bermain panjang-panjangan pensil, tapi yang satu menyenggol. Kan marah akhirnya ya. Sebelum masuk kelas nih, di ruang kelas itu ada saja kejadian yang tidak diinginkan. Ini Mas Widi dengan Mas Meko. Nah, saya saling solusinya untuk saling meminta maaf di sini. Ya, dan bersalaman agar tidak mengulangi mengganggu temannya yang sedang bermain. Nah, selanjutnya nih yang tidak besok lagi dibawa untuk dinilai. Kalau belum dikerjakan berarti dikerjakan di rumah. Nah, ini kebetulan beda. Ini kasus yang ketiga ini beda. Pas istirahat anak ini membeli jajan tapi yang dibungkus plastik. Dia digigit terus nyangkut plastiknya sampai susah dibuka. Udah dibuka sendiri padahal di halaman tapi nggak bisa. Nah, teman-temannya pada lapor, Bu, itu Mbak Diva jajan nyangkut di gigi. Saya akali. Semuanya pada umum biasa. Kalau kelas 1 atau kelas 2 ada masalah kayak gitu ya. Dan akhirnya kena ini sudah beberapa menit kena. Dan saya menasihati kalau membuka jajan itu jangan digigit. Itu solusinya. Pakai gunting atau disobek. Kalau disobek kan bisa jatuh ya. Biar ya di atas meja. Pelan-pelan saya bilang seperti itu. Itu solusi untuk anak kelas rendah. Jadi kita sebagai guru panutan ke anak juga harus memberi arahan dan memberi contoh ya yang baik terhadap anak didik kita ya. Selanjutnya terima kasih, semoga bermanfaat, bergerak dan menggerakkan. Terima kasih semuanya atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan menjadi amal baik kalian untuk datang ke sini dan mendengarkan saya. Amin. Terima kasih semuanya atas waktu yang diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi kurang tepat atau kurang pas ya, karena saya juga masih belajar ya. Saya masih belajar untuk bimbingan juga. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk acara selanjutnya. Foto bersama. Foto di atas ditutup di situ. Ya, tutup di belum. Mau saya tutup ini? Ya, Ya, untuk acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita foto bersama ya. Ayo foto bersama ya. Ini pada nih, cek. Siapa? Ini belum. Foto dulu Bu. Saya kecilan.
Di depan semua ya. Pakai HP ini sampai yang pakai Google Map. Ya button. Ya tapi kan hidupnya sekarang Nggak bisa pakai tripod ini. HP saya. Oh, ayo silakan. Yuk beruan, mau pulang nggak sih? Mau. Udah siap, Bapak. Siap, Bapak. Iya Pak.